Selamat malam teman-teman, ketemu lagi di channel Investor Crypto dan saya Alvin. Dan saya ada di Investor Crypto, tidak buka kelola dana, tidak buka grup premium, dan tidak buka paket investasi. Semua itu adalah penipuan. Kita hanya buka grup Telegram saja. Oh ya. Nah ini malam ini kita masih ditemani oleh Bang Prima Jaya Edo. Ya, katanya pengen bahas staking di Cardano. Salam teman-teman, salam kebaikan, salam bahagia. Salam Bang Edo, salam Jaya. Oke, langsung aja kali ya kita bahas ya. Ya, oke. Oke, sambil sharing ya. Kalau Bang Edo mau nanya-nanya silakan sambil jalan. Ini teman-teman ya, saya mau kita mau bahas ini kan staking Cardano di Yoroi. Yoroi itu adalah light wallet ya. Jadi kalau di Cardano itu ada dua wallet resmi yaitu Yoroi dan Daedalus. Yang Daedalus itu dia full node dia. Jadi berat ke downloadnya bergiga-giga. Tapi kalau yang teman-teman kalau pengen yang ringan Yoroi, tapi tetap aman sih. Nah kita akan pakai ini nih Chrome Yoroi. Atau kita masuk dulu ke website Yoroi. Ini ya, Yoroi Wallet. Kita download. Kita ambil yang Chrome. Bentar nih kayak mendingan gua hapus dulu deh. Tadi bekas gua kayaknya. Ntar hapus dulu ya. Oke. Aduh, ini kalangan. Kalau ngehapus-hapus gini jangan lupa ya dicatat itunya ya. Si key-nya itu ya. Tambahkan ke Chrome, add extension. Tunggu aja. Sambil nunggu Bang Edo juga udah staking ya? Iya. Iya Kang, udah di waktu kemarin dijelasin sedikit sama Kang Deddy. Mantap lah. Oke. Nih langsung aja ya ke sini nih. Sini terus buka Yoroi-nya gitu. Terus pilih bahasa Inggris. Nah, ini ya agreement-nya kita save aja. Nah, kita yang gampang aja ya, yang simpel nih. Ini kita skip aja. Ini confirm ya. Nah, ini udah ya. Seperti tadi. Nah, kita itu pertama mau create wallet atau mau restore wallet atau mau pakai hardware. Kita bikin baru aja ya. Jadi kalau dihapus ntar bisa restore di sini, tapi dengan bermodalkan keyword yang kita punya. Passphrase ya. Ya, passphrase-nya. Nah, ini kita di Yoroi ini bisa dua ya, teman-teman. Nggak hanya Cardano, dia bisa Ergo juga. Nah, kita pilih yang Cardano terus create wallet. Misalkan Prima Jaya gitu ya. Enggak, ini kayaknya bentar. Saya mikirin ntar ngirim ke sininya gimana. Ntar deh. Ya nggak apa-apa lah. Ntar saya kirim dari Indodax deh. saya ngirim lah nggak apa-apa. Prima Jaya gitu. Katakanlah passwordnya. Ini password lah. Password 123 lah gitu. Password 123. Password 123 gitu. Create personal wallet. Nah ini pastiin ya teman-teman, katanya jangan ada yang lihat. Ini soalnya passwordnya gitu. Tunggu sampai saat ini. Nah ini password ini jangan hilang ya. Ini yang paling penting. Kalau ini hilang udah bye-bye. Jadi yang dibilang si Hans itu loh, kalau ininya hilang, passphrase-nya, bakal ada berita 1 juta Cardano hilang gara-gara lupa password. Nah, ini tapi saya ini screenshot aja dulu ya. Oke, ini harus ditulis. Sebenarnya ini nggak boleh di screenshot kayak gini, nggak aman ya teman-teman. Tapi harus ditulis manual gitu, pakai bolpen gitu. Tapi simpan di tempat yang aman ya. Pastikan bisa diakses dengan gampang gitu ya. Nah, makanya dia nyuruh ditulis kan. Oke, katanya. Nah, kita harus ngisi lagi nih. Nah, tadi di sini kan ARM, ritual angkal, ARM, ritual. Sama kan, Vin, sama yang si itu, save file yang bareng si Han kan? Sama-sama. Mirip kalau
Kalau wallet crypto tuh mirip sebenarnya gitu, gini-gini. Enforce, able, kind, prepare. Able apa? Able, kind, prepare. Kind, prepare, Kind, prepare. priority, instant, stop. Priority, instant, stop. Wait, Position. cost asma. Nah, ini ya teman-teman, itu jangan lupa harus dicatat, ditulis. Jangan disimpan di komputer. Itu best practice seperti itu. Ditulis aja manual. Nah, udah ini ya. Ini ada wallet. Nah, ceritanya udah ya. Terus udah bikin wallet Yoroi. Sekarang kita harus ngisi dong, harus ngisi adanya. Oke. Gua stop dulu ya ininya rekamannya ya. Gua mau ngirim dulu ke situ ya. Ya, Bang ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Ini kita harus ngisi ini kan. Kita punya wallet baru. Untuk staking tentu saya perlu ada ya. Nah, ini masuk ke receive. Nah, ini saya akan coba ngirim dari handphone saya ya, teman-teman. Send addressnya. Ntar saya scan. Ini saya dari HP di scan ya. Oke, saya kirim 10. 10.000. 10 juta. Oke, saya kirim 10 ada. 10 ada ya, hati-hati ya, gak salah, takut salah ngetik. Oke, teman-teman lanjut ya. Sebelum memilih pool, kita harus memperhatikan beberapa hal. Salah satunya pledge nih. Blok dulu deh. Blok itu adalah jumlah blok. Jadi kan kalau di blockchain itu, si stake pool operator di POS itu, yang terpilih di epoch itu akan membuat blok. Nah, si ini ngebuat bloknya 0, berarti baru biasanya poolnya. Ini bisa diurutkan nih di si ada pool. Nah, jadi kalau si ini mau di sini nggak ada. Kalau ini berarti udah di generate 8 blok kayak gitu. Ini 7 blok gitu, Mbak. Berarti kalau makin banyak berarti dia makin bagus dan udah lama biasanya. Itu ya. Yang di generate blok oleh si stake pool ini baru 0 berarti dia baru. Terus pledge itu semacam gini. Kalau di validator ETH itu si validatornya harus menyimpan 32 ETH. Di BNB berapa gitu. Nah, ini sama ini konsepnya. Si pledge itu seperti itu. Jadi si stake pool operator dia nyimpan adanya juga. Stake itu ada 2 jenis. Jadi stake kita yang stake sama si stake pool juga dia harus nyimpan buat modal dia untuk menjadi seorang stake pool gitu. Itu pledge ya. Terus ini cost. Ini tuh jadi gini, biaya untuk si stake pool misalkan dalam satu epoch dia dapat reward 1.000. Nah, misalkan cost-nya itu 5%, berarti 50 ada diambil sama si stake pool operatornya, sisanya 950 didistribusikan ke teman-teman yang stake ke pool ini. Gitu. Terus berikutnya selain ada cost itu, ada juga cost ini, ini nih si cost-nya tax ratio plus peak-nya gitu. Ada yang 2%, berarti kalau 2% dari 1.000 ya tadi 20 ditambah 340. Jadi kalau ini misalkan sini nih, jadi cost-nya itu sekitar 5% lah, yaitu 50 ada gitu. Tapi si cost-nya bukan diambil dari uang kita kan ya? Bukan. Cost-nya itu diambil dari reward. Jadi si stake pool itu setiap satu epoch itu sekitar 5 hari, dia dapat reward. Nah, dia ngambil lah gitu. Kasarnya gitulah, dia ngambil jatah dia gitu. Nah, epoch itu apa, Det? Epoch itu apa ya? Periode waktu gitu dalam si proof of stake itu. Itu 5 hari, kalau si Cardano itu 5 hari epochnya ya. Jadi intinya gini lah, cari yang bloknya udah banyak, pledge-nya gede, average cost sama cost-nya kecil gitu. Nah, sama pool size-nya itu yang kecil, jangan yang udah penuh gitu.
Misalkan kayak gini, ini masih kecil nih. Kalau diurutin di sini, nah kayak gini nih, stake-nya nih udah penuh nih, tuh 90%. Berarti tempatnya udah penuh gitu. Cari yang kosong gitu. Tapi cari yang kosong juga kalau dia stake pool operatornya jelek, ntar bisa nggak dapat blok gitu. Gitu ya. Jadi kita simpulkan aja nih kalau kalau mau staking kita kan mau milih pool. Carilah yang pool size-nya itu belum penuh, berapa persen nih bisa dilihat di ini nih si Digi 2 dia udah penuh gitu. Kalau ini belum penuh nih si Magi ini belum penuh. Jadi cari yang stake ininya kosong, yang fee-nya kecil, fee cost pokoknya gitulah, cost ini sama ininya kecil, pledge-nya gede gitu. Yang dia produksi bloknya banyak. Gitu. Kira ada pertanyaan dulu nggak Bang Edo? Ya, jadi kemarin kan juga saya itu waktu sempat kasih tahu ini kan tadinya kan bingung. Maksudnya staking itu gimana? Ternyata ini bisa jadi satu solusi untuk kita jadi dapat passive income lah. Benar ya, kan jadi ya. Iya betul. Karena ada itu. Gitu. Yang paling penting itulah milih blok itu ya itu. Pokoknya nih si blok ini harus gede, si pledge-nya harus gede, cost-nya harus kecil, ininya pool size-nya harus kecil, gitu. Itu aja ya. Baru deh. Nah misalkan kita mau ini nih ini si digital potres berapa nih? Nah kita mau misalkan mau ke sini lah, cari yang masih hijau sih biasanya. Jadi disamain sih si ini yang punya si Rick ini. Coba aja satu. Digi 8 aja lah. Ini nih ya. Nah, fee-nya ada dia 2 ya. Tapi ini tuh fee buat network Cardano ya, bukan fee ke si stake pool operator. Ya kita masukkan passwordnya. Tadi apa? Password 123 ya. Klik delegate. Oke. Kalau udah berhasil delegate-nya, kita klik ke dashboard-nya. Selesai. Bentar. Harusnya ada transaksi di sini kalau udah selesai sih. Nah, dia nge-refresh nih. Tuh udah kepotong ya. Nah, makanya dia ada transaction ini nih, ada intra wallet transaction ini tuh fee untuk gabung ke stake pool ya. Di sini sih sebenarnya fee-nya nih 0,17 ya fee networknya, tapi untuk ditotalkan fee untuk gabung ke network itu 2 ya. Jadi kalau kan kalau tadi saya ngirim dari wallet saya ke sini ada juga kan fee-nya 0,16. Nah, untuk ke stake pool juga ada gitu fee-nya. Jadi tapi dijumlahin sekitar 2,17 gitu. Nah, ini sekarang kita lihat di sini Bang Edo nih. Kalau dapat reward kelihatan di sini nih. Kita antar IPOK. Nah, sekarang IPOK ke 208 gitu. Ini nih setiap IPOK itu 5 hari, entar dapat reward, kelihatan reward kita berapa di sini. Gitu. Terus itunya juga mana sih ada itunya ada progress bar-nya itu loh. Total reward yang IPOK kalau itu. Sampai kali ada progress bar. Ada harusnya di sini juga. Kalau di HP emang langsung kelihatan ya. Ya gitulah pokoknya. Jadi sekarang kita udah ikutan staking. Nah, ntar kalau udah ada rewardnya kita bisa bisa withdraw. Kalau kita mau udahan gimana caranya, Det?
Gak usah, di sini nggak ada istilah udahan. Soalnya kita bisa ngirim Cardano tidak di locking. Nih saya ntar bakal saya kirim lagi ke wallet saya bisa gitu. Udah aja. Nah ini salah satu bisa dibilang kelebihan sih menurut saya. Kelebihan si Cardano itu stakingnya nggak locking gitu. Oke. Oke. Withdrawnya otomatis atau manual ya? Manual, withdraw-nya manual. Iya. Di sini kok nggak kelihatan nih, bentar ya. Harusnya ada nih. Total reward. Oh iya nih di sini nih. Oh iya ini nih. Tadi kita keluar dulu. Bentar. Oh enggak bener ya ini. Ya ntar di sini keluar total rewardnya di sini. Ntar kalau udah ada button withdraw. Gitu. Oke. Iya. Nah ini staking di Yoroi seperti ini. Tetapi tadi kan ada di channel grup kita itu ada juga bilang di Binance kan. Kalau di Yoroi ini kalau nggak salah sekitar 5% per tahunnya. Nah, kalau di si Binance ini mana ya produksi? Benar yang tadi itu mana ya? Staking DeFi. Mana ya? Oh ini, sorry ya. Nah ini kalau teman-teman pengen tinggi lagi, dapat bunganya bisa di Binance. Tapi si Binance itu SIPA ya, Central Finance. Nah dia bunganya lebih gede nih, bisa sampai 22%. Jauh banget kan kalau dibandingin sama staking di Yoroi. Tapi di sini ada dia di lock nih. Terus kayaknya ini terbatas juga jumlahnya gitu. Itu. Jadi staking itu nggak harus di Yoroi, bisa di Binance juga. Dan di Binance 21%. Ya kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Iya. Thank you Kang Deddy. Ini penjelasannya clear. Ada yang ditanyain lagi nggak? Tadi mungkin kita agak kurang clear di masalah ini ya. Si ada pools nih. Di sini nih ketika delegation list. Itu blok apa gitu, terus apa fee apa, tax ratio apa, tapi secara garis besar kalau tax ratio, nah ini nih ini kan lebih jelasnya itu ini kan cost yang diambil sama si stake poolnya, tapi kalau kita bingung aduh apa sih gitu, pokoknya lihat aja costnya yang paling kecil, udah gitu aja sih. Sisanya ya seperti tadi ya, pool saja harus yang kecil, pledge-nya harus yang gede, misalnya dia peluang dapat bloknya lebih gede. Ya, udah gitu ya. Itu aja lah ya. Mantap. Oke, teman-teman. Sampai sini dulu malam ini. Kita ketemu lagi pembahasan berikutnya besok. Makasih.